Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Sonjaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar algoritma. Pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Dan logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering orang menyebutnya sebagai pribadi yang cerdas. Ya. Kemudian algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya, agak ribet menyebutnya ya, panjang. Oke. Beliau menulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah ya. Dan kata al-Khwarizmi sering dibaca oleh orang barat menjadi algoritm. Nah, oke. Jadi ini asal muasal kata algoritma ya. Yang kemudian lambat laun menjadi algoritma ya, algoritm. Orang Inggris menyebutnya algoritm. Ya, kemudian diserap di bahasa Indonesia menjadi kata algoritma. Ya, oh ini kebalik ya. Oke, algoritma ya. Algoritma sendiri kalau kalian buka kamus besar bahasa Indonesia ya, berarti urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Ya. Kemudian kalau kalian googling pengertian algoritma dari tim Gunadarma ya pada tahun 1988 ya. Ini algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu. Dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Ya. Kemudian kalau kalian baca lagi, ya, menurut orang-orang matematika, ya, fungsi algoritma itu adalah proses menghitung dengan penalaran otomatis untuk memproses suatu data. Ya. Kemudian kalau di ilmu komputer, ya. Algoritma merupakan metode untuk mengekspresikan rangkaian tidak terbatas. Ya. Kemudian dari beberapa pengertian algoritma tersebut bisa kita simpulkan bahwa algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu ya. Kemudian yang kita pelajari mata kuliah kita algoritma pemrograman. Kalau kita artikan algoritma pemrograman itu adalah proses atau langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan masalah pemrograman komputer ya, atau menggunakan bahasa pemrograman yang berbasis komputer ya. Contoh dari algoritma yang paling sering digunakan ya, ada ini ya. Untuk tukar isi gelas A dan B ya. Di mana gelas A misalnya diisi cairan berwarna hijau. Kemudian yang gelas B diisi cairan berwarna biru. Nah, bagaimana cara menukarnya? Ya, jadi ini cara bekerjanya komputer juga ya. Jadi tidak bisa menggunakan dua tangan ya, harus menggunakan satu tangan karena komputer itu mengerjakannya satu-satu ya. Oke, yang pertama langkah penyelesaiannya adalah siapkan satu gelas lagi yang kosong ya untuk bantuan ya, misalnya atau sebut saja gelas C ya. Nah, kemudian setelah disiapkan
kita punya 3 gelas. Berikutnya adalah tuang isi gelas A ke gelas C. Ya, jadi gelas A ini isinya dituang ke gelas C. Sehingga gelas A menjadi kosong dan gelas C berisi cairan hijau. Ya. Kemudian berikutnya tuang isi gelas B ke gelas A. Nah, kita tahu tadi gelas A sudah kosong ya. Sekarang isinya gelas B kita tuang ke gelas A ya. Sehingga sekarang gelas A berisi cairan berwarna hijau ya. Kemudian gelas B isinya kosong ya. Setelah itu gelas B yang kosong tadi diisi dengan cairan dari gelas C. Sehingga sekarang gelas A berisi cairan berwarna biru, kemudian yang B berisi cairan berwarna hijau, ya, dan gelas C-nya kosong. Nah, dengan demikian maka prosesnya sudah selesai, di mana tujuan kita tadi adalah menukar isinya, ya, yang tadinya gelas A berwarna hijau, B berwarna biru, ya, sekarang sudah ditukar isinya, di mana A sekarang sudah berisi cairan berwarna biru, yang B sudah berwarna hijau, ya. Dan gelas C-nya karena tidak termasuk goal kita tidak perlu menyebutkannya, ya. Tetapi sebagai pengetahuan bahwa gelas C ini tadi isinya kosong, ya. Oke, contoh lain di dunia umum, ya. Kalau kalian pernah ini tentang dunia masak memasak, ya. Di sini resep masakan itu adalah contoh algoritma, ya. Selama ini kalian mengenalnya sebagai resep masakan gitu saja, ya. Tetapi di informatika, ya, di ilmu komputer, di dunia pemrograman, ya, resep masakan itu adalah contoh yang paling simpel tentang algoritma, ya, di mana pertama disiapkan bahan-bahannya, ya, bahan-bahannya apa, kemudian cara memasaknya bagaimana, langkah 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Kemudian contoh lainnya apa? Misalnya ada tata cara pendaftaran misalnya online Bintara PK TNI AD, ya, untuk prajurit AD, ya. Mungkin kalau kalian buka websitenya mungkin sudah berubah karena ini data tahun 2020, ya, 2020, ya. Oke, di mana yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, kelima, keenam ada, ya. Jadi urutan punya urutan, ya. Jadi yang di pengertian kita tadi bahwa algoritma itu adalah urutan yang sistematis, ya. Kemudian sifat algoritma itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Di mana yang pertama untuk input, ya, algoritma harus memiliki input, ya, input atau masukan nilai, ya. Yang pertama mungkin cara untuk memasukkan nilai, ya, ke suatu variabel nantinya sebutannya, ya. Ada cara natif, ya, menggunakan coding, ya. Jadi nanti berikutnya akan lebih dikenal sebagai proses assignment, ya. Atau kalau di awal proses assignment-nya disebut sebagai proses inisiasi, ya. Di video berikutnya nanti akan ada, ya. Kemudian di input masukan yang via pengguna, ya. Nah, ini maksudnya adalah menggunakan input device, ya. Jadi input device ini bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan scanner, bisa menggunakan kamera, atau yang lainnya. Bisa juga nanti kalau kalian sudah berhubungan dengan robotika, ada sensor, kemudian ada hal-hal apalagi yang sifatnya adalah menerima, ya, menerima sesuatu dari luar, ya. Kemudian yang berikutnya, algoritma harus memiliki output, ya. Output yang dimaksud di sini adalah keluaran, ya. Jadi keluaran di sini hasilnya apa, ya.
yang ditampilkan ke layar monitor misalnya, ya yang akan sering kita gunakan adalah yang ini, nanti outputnya ke monitor, ya. Atau bisa juga menjadi file, ya, outputnya adalah file atau berkas, ya. Kemudian atau output device yang lainnya, jadi misalnya menggunakan printer yang kemarin kalian lakukan menggunakan ini mencetak KRS, ya. Nah, kalian menggunakan printer. Kemudian ada juga yang menggunakan plotter. Nah, plotter ini lebih sering digunakan di dunia desain, ya, desain yang untuk arsitek dan kawan-kawannya, ya. Bisa juga output device yang dimaksud adalah VCD atau DVD burner, ya. Kalau zaman dahulu VCD dan DVD ini tren, ya. Sekarang sudah berubah menjadi flash disk. Nah, tapi flash disk sudah tidak ini ya, bukan output device, ya. Yang dimaksud di sini adalah bukan VCD dan DVD-nya, tetapi burnernya, ya, DVD room-nya, ya. Kalau dulu menyebutnya pembakar CD, ya. Di bahasa Indonesia kan kurang enak, ya. Kemudian output device lainnya apa? Robot, ya. Mungkin masih jarang kalian temui, tetapi kalau kalian di dunia robotika kalian tahu, ya, yang dimaksud output device yang berupa robot itu seperti apa, ya. Oke, kemudian algoritma itu harus definitiveness, ya. Yang dimaksud di sini adalah domain nilai itu harus jelas. Domain itu apa? Range nilainya, ya. Jadi nilai yang digunakan itu antara berapa sampai berapa, atau nilai maksimalnya berapa atau nilai minimalnya harus diketahui, ya. Kemudian setiap langkah harus punya makna tunggal, ya, dari sudut pandang yang jelas juga, ya. Tidak boleh maknanya bisa ini berubah, ya. Misalnya nanti melihat sebuah huruf tegak begitu saja, ya. Tegak itu kalian menyebutnya itu huruf I. Nah, ada teman kalian yang menyebut itu huruf 1. Nah, ada juga yang menyebutnya huruf L. Nah, seperti itu tidak boleh. Harus sudut pandangnya harus jelas, ya. Atau huruf O dan angka 0. Nah, seperti itu harus jelas, ya. Jadi semuanya harus punya makna tunggal. Bagaimana caranya? Kalian yang bisa mendefinisikan, ya. Maka dari itu algoritma harus definitif, ya. Harus memiliki makna yang jelas, ya. Kemudian standar ukuran yang digunakan harus jelas, ya. Jadi tidak boleh kalian hanya mengatakan panjang. Nah, panjangnya satuannya apa nanti, ya. Volumenya apa, atau menggunakan bentuk. Nah, suatu bentuk. Nah, bentuknya apa? Tidak jelas. Nah, itu nggak boleh, ya. Harus satuannya jelas, ya. Oh, menggunakan meter, menggunakan liter, atau menggunakan inci. Nah, seperti itu harus jelas, ya. Tidak boleh kalian hanya mengatakan ini menghitung luas persegi panjang titik, seperti itu nggak bisa, ya. Luas persegi panjang dalam satuan apa, ya. Dalam satuan kilometer persegi. Nah, itu boleh, silahkan, ya. Tetapi kalau tidak ada satuannya atau satuannya juga salah, itu juga nggak boleh, ya. Oke, kemudian ukuran yang digunakan adalah kuantitatif, tidak boleh baik, buruk, jelek, itu nggak boleh, ya. Karena komputer lebih mengenal nilai yang dalam ini, ya, dalam bentuk numerik, ya. Bukan hanya numerik, ya, tapi juga ini karakter dan ekspresi, ya. Ekspresi atau yang nanti kalian alami atau kalian sebut sebagai kondisi juga, ya. Jadi bukan kualitatif, ya, tetapi ukurannya harus kuantitatif, ya. Harus bisa diukur istilahnya, ya. Jadi misalnya gambar ini baik, buruk, jelek. Nah, itu bukan kuantitatif. Tapi kalau pertanyaannya berubah menjadi seberapa baik gambar ini atau seberapa enak makanan ini, nah itu ada ukurannya.
Nah, biasanya pakai skala 0 sampai sekian, nah seperti itu boleh ya. Tetapi kalau hanya makanan ini enak atau tidak itu bukan ya, bukan kuantitatif, itu kualitatif ya. Oke, jadi nanti ketika memprogram kalian harus mendefinisikan semuanya dengan jelas ya. Algoritmanya harus jelas. Kemudian berikutnya adalah finiteness ya. Saat ada perulangan, jadi nanti saat ini struktur kontrol perulangan ya, semuanya harus punya kepastian ya, awalnya apa, akhirnya apa ya. Jadi tidak boleh berulang terus menerus tanpa akhir ya, atau nanti disebut sebagai infinite loop ya, atau bahasa yang lama menyebutnya unending loop ya. Semua kemungkinan harus punya awal dan akhir ya. Jadi kalau nanti paling enak kalau sudah menggunakan logarithm atau flowchart, semua jalannya atau semua alurnya kalau kalian ikuti itu harus ini dari start menuju end. Tidak boleh ada satu jalur yang tidak berakhir di end, itu nggak boleh ya. Semuanya harus dari start menuju akhir, dari mulai menuju selesai ya. Jadi semuanya harus demikian. Berikutnya effectiveness ya. Jadi waktu atau running time-nya saat kalian menjalankan harus relatif cepat. Harus ini tidak bisa mengatakan cepat, tapi relatif cepat. Jadi nanti bisa diukur ya, semuanya bisa diukur, tetapi kalian tidak bisa mengatakan ini cepat, ini sudah paling cepat Pak. Nah itu nggak boleh. Tetap kita nggak bisa mengatakan ini yang sudah cepat Pak. Ya, oke, karena algoritma akan terus berkembang. Ya, setelah berkembang, mungkin algoritma yang kalian buat, misalnya dari satu kelas saja, dari satu kelas, mungkin misalnya Mas Andi sudah membuat, kemudian Mas Joko juga membuat. Nah, Mas Andi karena presentasi awal waktu eksekusinya adalah 1 detik misalnya, 1 detik sudah mengatakan ini sudah yang paling tercepat Pak. Nah ternyata setelah Mas Joko presentasi waktu yang dibutuhkan hanya 800 milidetik ya, atau 0,1 detik ya. Nah ternyata yang ditemukan oleh Mas Andi tadi bukanlah yang tercepat lagi ya. Jadi harus mengatakannya adalah relatif cepat ya, dibandingkan dengan algoritma yang sudah ada. Jadi sudah banyak sekali algoritma yang ada di dunia ini ya. Kalau kalian browsing akan ketemu banyak algoritma ya. Kata lain mungkin ketika kalian googling, algoritma ini akan lebih dikenal sebagai metode nantinya ya. Tetapi sedikit berbeda beda dengan nanti yang akan kita pelajari dengan yang disebut dengan metode ya. Metode yang ada di pemrograman dengan metode yang ada di dunia yang namanya artificial intelligence nanti beda ya. Di kecerdasan buatan metode yang diartikan beda ya. Metode yang ada di artificial intelligence atau kecerdasan buatan nanti lebih cocok dengan yang dikatakan algoritma ya. Jadi nanti mungkin kalian ketemu algoritma naive Bayes. Nah, tapi ada juga yang menyebut sebagai metode naive Bayes. Ya. Nah, dua hal itu sama ya. Jadi nanti jangan sampai keliru ya. Kemudian efisien dalam penggunaan resource ya. Jadi nggak boleh program atau algoritma yang kalian buat itu memakan memori yang terlalu tinggi ya. Usahakan dibuat seminimal mungkin ya. Tapi ketika kalian menggunakan program-program yang masih untuk algoritma pemrograman masih belum ya. Tetapi nantinya ketika kalian mempelajari hal yang
lebih lagi terutama di bidang artificial intelligence dan kawan-kawannya, ya di dalamnya ada data mining, ada pengolahan citra dan lain-lain. Nah, seperti itu kalian harus bijak dalam menggunakan resource yang ada, ya. Karena kalau misalnya kalau kalian menggunakan aplikasi di mobile, ya, aplikasi di HP Android, nah kalian bisa mengatakan sendiri, ya, memori yang digunakan itu kalian akan lebih senang aplikasi yang memorinya sedikit atau banyak, ya, yang memakan energi lebih banyak atau lebih sedikit. Yang membuat ini biasanya disebut sebagai battery saver, ya. Jadi bisa menghemat baterainya, ya. Nah, sama dengan yang kalian alami dengan ini aplikasi yang ada di HP. Nah, algoritma juga harus seperti itu, ya. Jadi harus bisa menghemat memori dan juga harus bisa menghemat energinya, ya. Kemudian generality, ya, algoritma harus dapat menerima beragam masukan nilai dari domain yang ditentukan. Jadi ketika kalian mencoba, ya, harus kalian coba dari semua nilainya. Misalnya nilai yang diterima adalah 1 hingga 100. Ya, kalian coba saja, bukan berarti 1, 2, 3 dan seterusnya, enggak. Tetapi kalian harus secara random menentukan misalnya kalau 1 bagaimana, kalau 7 bagaimana, kalau 15 bagaimana, kalau 27 bagaimana. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak bisa mengatakan satu kali jalan kemudian kalian beri masukan nilainya 15 selesai. Nah, sudah mengatakan sudah sukses, itu nggak boleh, ya. Harus dicoba dulu dengan yang lain seperti apa, ya. Kalau sampai error ataupun output yang dihasilkan tidak sesuai, nah ya harus diperbaiki, ya. Kemudian algoritma dapat dikembangkan atau dimodifikasi sesuai permintaan yang sebut tadi, ya. Algoritma harus ini bisa dikembangkan, ya. Jadi lebih cepat dan lebih cepat lagi, atau lebih efisien dan lebih efisien dan lebih efisien lagi, ya. Jadi tidak boleh algoritma tidak bisa dikembangkan, itu algoritma yang tidak baik, ya. Jadi nanti mungkin kalian mempelajari misalnya algoritma Fasi Tsukamoto. Nah, Fasi Tsukamoto ada yang mengembangkan kemudian diberi nama Fasi Mamdani. Kemudian ada lagi Fasi Sugeno. Nah, seperti itu, ya. Jadi algoritma harus bisa dikembangkan, ya. Tapi kalau sudah yang paling di dunia sudah paling efisien, ya, untuk saat ini sudah efisien, maka kemungkinan dikembangkan belum ada, ya. Tetapi suatu saat mungkin algoritma itu bisa dikembangkan lagi, ya, atau dimodifikasi, ya. Seperti kalau kalian nanti menemui algoritma pencarian atau algoritma pengurutan aja. Algoritma pengurutan itu sudah ada 5 lebih algoritma, ya. Ada yang dengan cara seperti ini kemudian dirubah menjadi ini lebih simpel lagi bagaimana caranya, ya. Dan nanti yang mungkin kalau kalian googling kalau algoritma ini pengurutan, kalian bisa menemukan yang namanya algoritma bubble sort, ya. Ini disimpelkan menjadi yang namanya algoritma selection sort. Nah, seperti itu contohnya, ya. Jadi algoritma dapat dikembangkan atau dimodifikasi sesuai permintaan, ya. Jadi biasanya minta waktunya yang tercepat atau resource-nya yang lebih sedikit, ya. Oke, nanti lebih lengkap kalian bisa saat mencoba algoritma-algoritma yang sudah ada, ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan di video kali ini, ya. Berikutnya ada video tentang penulisan algoritma, ya. Oke, saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.